I just scribble in my notebook. I'm a stock boy. That's it. You are design some sick kicks, show off your talent. At the most exclusive sneaker event. Kira King, aka Sneaker Royalty. Where have you been? You were supposed to... Halo dulur-dulur cakcuk dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan membawakan sebuah film dengan genre komedi musikal asal Amerika Serikat. Film ini dibintangi oleh Jason Jacobs dan Lexi Underwood. Sneakerella merupakan film hasil adaptasi dari cerita rakyat yang ditulis oleh penulis ikonik asal Prancis yaitu Charles Perrault. Film ini berkisah mengenai seorang pria Cinderella modern yang bermimpi untuk menjadi seorang desainer sepatu sneaker profesional. Bakat luar biasa yang dimiliki mendiang sang ibu sebagai pembuat sepatu turun ke anaknya. Ia juga mewarisi bakat untuk membaca karakter seseorang dari sepatu yang mereka gunakan. Namun, untuk mewujudkannya semua itu banyak ganjalan yang harus ia tempuh. Penasaran? Tonton terus sampai habis. Wes, gak usah kesuwen, siapno cemilan, utut, ambek kopi, dan lungguh sing anteng. Di awal film kita akan diperkenalkan oleh tokoh utama kita yaitu seorang anak laki-laki bernama L. Dia mempunyai ambisi dan harapan besar yang menginginkan untuk jadi perancang sepatu profesional. Ia memiliki bakat yang luar biasa di dalam mendesain sepatu sneakers. Terlihat dari beberapa sketsanya sampai coretan-coretan langsung kepada sepatunya. Ia bekerja di sebuah toko sepatu tua sebagai petugas stok. Toko sepatu Laces ini milik keluarganya, atau lebih tepatnya milik mendiang ibunya. Sekarang ia hidup bersama ayah tirinya yang bernama Trey dan kedua kakak tirinya yang bernama Zelly dan Stacy. Elle mendapat jatah libur di hari itu, namun dengan terpaksa ia harus menjaga toko tersebut karena ayah dan kakak-kakak tirinya sibuk dengan urusannya sendiri. Kecewa dan berat hati mendapat perlakuan seperti itu, apalagi Elle akan berencana pergi ke suatu tempat bersama sahabatnya. Meski dilarang, ia tetap nekat untuk pergi dan menutup tokonya. Lalu ia menemui sahabatnya, yaitu Sammy. Selama di perjalanan mereka bertemu Gustavo, seorang tetangga yang baik hati dan bisa dibilang seorang fairy tale atau peri penyelamat bagi Elle. Meski terlambat dalam acara perilisan sepatu baru yang akan ia datangi, ia tak segan untuk membantu Gustavo di perkebunannya. Diceritakan juga Gustavo ini sangat mengenal almarhum ibu Elle. Sampai-sampai sepatu yang Gustavo pakai pun pilihan dari ibu Elle dan terlihat sangat cocok dengan gayanya. Let's go. Big or small? Gustav, The day off? I thought Stacy and Zelly were working today. Yeah, I'm fully booked. I gotta... Guy, Come on, we're gonna be late. we're already late. Oh, watch out! Whoa! Selama di perjalanan, Elle mencoba untuk memperbaiki tampilan sepatu Sammy. Berbagai ide muncul di kepalanya dan Sammy pun penasaran. Bermodalkan spidol dan tinta yang ia bawa, ia mulai mencoret-coret sepatu Sammy. Terlihat jelas bakat yang dimiliki Elle. Sammy pun tak pernah meragukannya. Dan ia pun cukup senang dan memuji bakat sahabatnya itu dan berharap ia dapat membuat sepatunya sendiri lagi seperti dulu yang ia lakukan bersama ibunya. Namun, Elle tak cukup yakin untuk melakukan hal itu lagi. Untuk saat ini ia hanya bisa menggambar di atas sebuah kertas sepatu kets impiannya. Impian itu juga terganjal oleh ayah dan kakak-kakak tirinya yang hanya memandangnya sebagai petugas stok di toko. Sesaat mereka pun sampai di sebuah toko sepatu terbesar di New York milik Darius King yang akan meluncurkan sepatu terbarunya. Terlihat antrian panjang sudah memenuhi toko tersebut. Di situ mereka bertemu dengan Kira, seorang gadis cantik juga pemeran utama pendamping di film ini. Mereka pun berkenalan dan mengobrol sambil mengantri. Kira tertarik kepada Elle saat ia mulai membaca karakter orang dari sepatu ketsnya. Sammy pun mendukung itu. Menurut Sammy, Elle percaya bahwa sneaker adalah sebuah jendela jiwa bagi pemakainya. Kira pun semakin tertarik dan tiba-tiba pengumuman bahwa perilisan sepatu itu telah terjual habis dan membuat pengantri kecewa. Can we? Base, but she had to go and heat it up with the laces.
She's scared. Elle mengajak Kira untuk berpetualang ke tempat di mana ia tinggal, yaitu Queen. Mereka pun menaiki kereta menuju ke sana. Sambil bernyanyi, mereka pun menjelajah Queen. Diceritakan bahwa sebenarnya Kira sudah sering ke tempat itu, namun Elle mengajak Kira ke tempat-tempat yang menurutnya belum pernah didatangi. Dan itu cukup membuat Kira senang dan bahagia untuk melihat sesuatu yang berbeda bersama Elle. Mereka pun akhirnya bersuah foto bersama, membuat kenangan dan bercerita satu sama lain. Kira juga meminta Elle untuk menilainya dari sepatunya. Merasa canggung dan takut ia akan sakit hati, namun dengan jujur ia mengatakan bahwa sepatu yang ia pakai biasa-biasa saja dan tak menggambarkan dirinya apapun. Kira pun membenarkan itu. Waktu harus memisahkan petualangan mereka. Elle harus segera balik ke toko dan Kira mendapati telepon dari kakaknya. Mereka pun berpisah tanpa sempat bertukar kontak. Siapa sangka ternyata Kira dijemput mobil mewah dengan jok yang memiliki logo King dan ia diperlakukan layaknya seorang putri sultan. Cukup menarik siapa sih Kira ini. Go pick up a vinyl, everything's retro, know all the neighbors say. Hey, wait up! Okay, but I never got your... Elle, wait! Really, Roger? Tracking my phone? You didn't leave me much choice. Sesampai di rumah, Elle kena marah abis-abisan oleh ayah tirinya. Ditambah kakak-kakak tirinya yang juga membencinya. Meski sempat berontak, Elle tak dapat berbuat apa-apa selain menurut kepada Trey dengan mendapat hukuman untuk menjaga toko seminggu ke depan. Di dalam kesedihannya sambil membereskan toko itu, ia juga mengingat kebersamaan bersama sang ibu sambil bernyanyi lagi. Ya, namanya film drama musikal. Akan banyak scan-scan bernyanyi dalam film ini ya dulur. Lanjut, di scan ini juga diperlihatkan saat ia kecil bersama ibunya dan ditinggal pergi saat ibunya sakit. Berharap ia kembali, namun hanya Gustavo lah yang ia temui saat itu, kembali bersama sneaker yang ibunya pakai. Jadi Gustavo lah yang selama ini bisa dibilang menjaganya di luar keluarga Elle. Am I the one that locked up and left without telling anyone? No, Stacy. Jersey to come out to this dump. This place is not a dump. Berlanjut di kehidupan Kira, ia berkumpul bersama keluarga besarnya untuk membahas bisnis. Yap, Kira adalah anak kedua dari Sultan New York Darius King, mantan pemain basket terkenal dan juga pengusaha sepatu Keds berlabel King. Sang istri yang bernama Dennis dan anak pertama yang bernama Liv. Mereka berkumpul untuk membahas gala dan juga sepatu slick yang dipakai Kira yang didesain oleh sang kakak. Untuk itulah Kira menampilkan sepatu kakaknya di depan umum. Bisa dibilang strategi marketing lah. Namun ia mendapat masukan bahwa sepatu slick itu biasa saja dan belum tentu bisa menjadi yang terlaris nantinya menurut Kira. Kira pun mendapat kesempatan untuk mencari desainer baru bagi perusahaannya. Di sisi lain, Elle dan Sammy mendapat sebuah majalah di mana mereka mengetahui siapa sebenarnya Kira. Dan tentu saja sebagai sahabat terbaiknya, Sammy mencari jalan keluar untuk Elle agar bisa menemui Kira kembali dan menunjukkan bakatnya. Namun itu hal yang mustahil bagi Elle. Okay, yeah, but what were you gonna do? Lie to the girl? You gotta call it like you see it. You wore them out today. So, what's the word, honey? I'm telling you, low tops are really... Oh my god. Look at your face. What is going on? Oh? And why not? Rasa kekecewaan Elle bertambah lagi seiring dengan pernyataan Trey yang akan menjual toko ini. Dan ia tak percaya akan kehilangan segalanya dari kehidupannya dan dipaksa untuk mengubur semua mimpi-mimpinya. Beruntung ia memiliki sahabat seperti Sammy. Sammy berusaha membangkitkan semangatnya agar Elle membuat sepatunya sendiri yang bertujuan untuk hadir di acara gala meski lewat jalur sebagai pelayan. Malam itu Elle membuka kembali pintu rahasia di mana tempat itu menyimpan segala kenangan ibunya untuk membuat sepatu dan ia pun memulainya dengan iringan musik sambil bernyanyi. Dengan sepenuh hati dan berbagai ide dan kreativitasnya, ia berhasil membuat sepasang sepatu yang belum pernah kalian lihat sebelumnya. Dan mereka juga bersiap untuk acara gala tersebut. Namun, halangan muncul kembali dari kakak-kakak tirinya. Mengetahui gelagat Elle yang menjadi baik, mereka pun curiga dan menguncinya di ruang stok. Lagi-lagi ia tak tahu harus berbuat apa, namun keajaiban kembali muncul. Tentu saja Gustavo lah sebagai peri penyelamat Elle malam itu. Meski jalan masuk sebagai pelayan di gala tersebut hilang,
Lagi-lagi Gustavo dengan sihirnya merubah mereka menjadi seorang sultan dalam semalam. Sambil menyanyi dan menari lagi, penampilan mereka berubah seketika dan pergi ke acara gala tersebut. See the person, then you'll see the shit. Enough. Sometimes you just gotta let your dreams go. Been a minute. I know I left some things unfinished. Kemeriahan acara gala keluarga King tersebut terpancar dari para tamu undangan dan kemegahan tempat itu. Para tamu undangan pun sempat melirik sepatu buatan L tersebut dan seakan menjadi sihir di kalangan para sultan yang hadir. Mereka pun membicarakan dan muncul isu bahwa L adalah desainer bawah tanah yang terkenal namun tak pernah menunjukkan diri. Di sisi lain, L yang sedang mencari keberadaan Kira dan mereka pun akhirnya bertemu kembali. Kira membawa L ke tempat penyimpanan sepatu-sepatu mewah hasil karya King. Tentu saja itu ibarat surga bagi L. Selagi membicarakan sepatu-sepatu itu, Kira melihat sepatu L dan juga termakan isu yang beredar bahwa L adalah desainer yang terkenal. Dan tak sabar Kira akan memperkenalkan L dengan ayahnya. Karena menurut Kira, L adalah orang yang tepat untuk dibuktikan kepada ayahnya. Namun di sisi lain, isu yang beredar itu tidaklah benar menurut L. Ia tak bisa berbohong kepada dirinya sendiri. Namun untuk kebahagiaan seorang Kira, ia rela melakukannya. Di saat ia akan diperkenalkan oleh ayahnya, L teringat pesan Gustavo bahwa ia harus kembali sebelum tengah malam, atau hal buruk akan terjadi kepada mereka. Dengan bergegas, mereka pun pergi meninggalkan tempat itu dan sekali lagi meninggalkan Kira tanpa jejak dari seorang L dan hanya meninggalkan sebagian sepatunya yang terlepas di tangan Kira. Sebagian sepatu yang tertinggal dikira memang mendapat pujian dari ayahnya. Namun ia tetap harus mengetahui latar belakang dari sang desainer. Kira pun meyakinkan terus berdasarkan isu yang beredar bahwa L adalah seorang profesional. Liv yang sedari awal ragu akan tersaingi oleh adiknya, namun ia tak tega melihat kesedihan Kira. Ia pun membantu adiknya tersebut untuk mencari tahu siapa pemilik sepatu tersebut dan bisa menunjukkan dirinya. Postingan di sosial media itu meledak seketika dan banyak orang-orang yang mengaku, apalagi juga beredar tawaran untuk menjadi pasangan dari Kira. Dan mereka pun berbondong-bondong datang sambil bernyanyi dan menari lagi. Di sisi lain, Sammy yang sudah mendengar berita tersebut sangat menyayangkan kenapa L tak mendatanginya. Tentu saja dengan keyakinan dari L, ia tak mau berbohong kepada Kira. Ia ingin Kira melihat ia yang sebenarnya tanpa termakan isu yang beredar. Berkali-kali Sammy terus mendorong dan meyakinkannya. Meski mereka telah melakukan kesalahan, namun ada suatu cara untuk menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Dan akhirnya L memberanikan diri untuk membalas postingan Kira yang pada akhirnya ia berjanji untuk segera datang kepadanya. I just really need you to trust me. Liv? Young men all over the world are claiming to hard time. If I'm your hype woman, let me hype. Kebahagiaan rencana mereka lagi-lagi harus terbendung oleh kakak-kakak dirinya. Tentu saja mereka berusaha merusak rencana Sammy dan L. Sambil bernyanyi dan menari lagi, mereka melancarkan aksinya. Semua bukti-bukti yang mereka punya tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada Darius King tentang latar belakang L yang sebenarnya. Keesokan hari pun tiba. L bersiap dan membawa sebuah desain baru untuk pergi ke kantor King. Tiba-tiba ia berpapasan dengan saudaranya. Sadar akan hal yang terjadi, begitu juga dengan raut wajah yang berbeda dari Kira membuat L bingung dan ia harus berhadapan langsung dengan King. Upaya untuk meyakinkan sang raja terlihat sia-sia. Begitu juga saat ia berusaha meyakinkan Kira. Mereka tak mau menemui L lagi dan dia diusir dari tempat tersebut. Sammy yang menunggu di bawah juga ikut kecewa atas apa yang dilakukan oleh kakak-kakak diri L. Dan tentu saja Sammy tak akan tinggal diam begitu saja. SneakerCon is in a couple of weeks. You wouldn't look at me the same.
Puncak klimaks kesedihan terjadi di scene ini, baik Kira maupun Elle. Elle juga membuang desain terbarunya untuk SneakerCon dan ia mulai berkemas karena tokonya akan segera jadi milik orang lain. Ia juga harus menerima kenyataan bahwa memang benar, mimpi dan harapannya hanyalah sebuah mimpi belaka. Sammy, Gustavo, dan orang-orang di sekitarnya merasa sedih atas kemalangan Elle saat dia membuang desain sepatu Keds-nya, dan Gustavo menemukan mereka dan membuat sebuah keajaiban. Tapi tunggu dulu, kita kembali ke Kira. Sang ibu mendatanginya dan memberi wajangan kepada Kira yang membuat kepercayaan dirinya kembali. Meskipun merasa dibohongi, ia sadar ada suatu kebenaran dalam diri Elle. Oke, kembali ke Elle. Ia terbangun dan mendapati sepatu yang ia desain di dalam kertas telah menjadi nyata di hadapannya. Ia seakan tak percaya dan terpacu untuk tetap menghadiri acara SneakerCon tersebut. Dengan bantuan Sammy, ia mencoba mengalihkan perhatian kakak-kakak tirinya selagi Elle pergi meninggalkan toko tersebut. Dan tentu saja itu berhasil. Begitu juga dengan Elle yang sudah hadir di luar gedung SneakerCon. Ia berhasil disorot saat sedang mencari Kira dan terpampang di media-media TV. Tentu saja kakak-kakaknya melihat dan segera menyusulnya. Sammy yang bertemu Trey juga berusaha menyadarkan sang ayah tiri bahwa Elle adalah anak yang berbakat dan ia harus melihatnya sendiri. The most important thing is that you figure out what it is that you can do differently next time. The one that doesn't get it. Your stepson is talented and he's kind. Menuju akhir film, acara demi acara dipertunjukkan sebelum merilisnya sepatu slick buatan Liv. Di sisi lain, Elle berusaha menemui Kira dan menunjukkan sepatu buatannya. Tentu saja ini sudah terlambat untuk acara perilisan. Namun Elle memberikan sepatu itu kepada Kira sebagai tanda permintaan maaf dan sepatu itu didesain khusus untuk Kira. Begitu juga dengan Kira yang meminta maaf karena memaksakan egonya dan ia sadar bakat dan hasrat seorang Elle tak dimiliki kebanyakan desainer profesional terkenal di luar sana. Elle akhirnya berbicara dengan Darius di depan penonton sambil bernyanyi. Ia mengakui kesalahannya dan menunjukkan apa adanya tentang dirinya. Jelly dan Stacy datang dan mencoba untuk menjatuhkannya. Akan tetapi tiba-tiba Trey datang dan mengakui bahwa dia telah bersikap keras kepada Elle selama ini karena terus mengingat masa lalunya. Dan ia juga meminta pengampunan dengan harapan menjadi ayah yang lebih baik. Pada akhirnya, sang raja mewujudkan impian Elle selama ini. Darius melihat Elle apa adanya dan memutuskan untuk mendukung desain sepatu barunya. Dan Elle menyatakan cintanya kepada Kira di hadapan keluarga dan semua orang. 1 tahun kemudian, Elle dan Kira menjalin hubungan dan Laces telah mengubah namanya menjadi Elevate yang mendorong desain baru dan kreatif untuk seluruh lingkungan Queens. Dan film pun berakhir. Was it not your fault, or was it just a show off? Bad business isn't Trust lies, I'm a stand-up guy, I just want you to believe in me. Is that for me? They're one of ones. Oke dulur, film ini sungguh menyadarkan diri kita bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Meski apapun halangan dan rintangan yang datang telah menjatuhkan kita, namun dengan semangat dan keyakinan yang kuat yang akan membawa kita dalam kesuksesan. Gak menutup kemungkinan sebuah dukungan dan dorongan datang tanpa disadari dari orang-orang terdekat yang menyayangi kita, termasuk Tuhan yang Maha Kuasa. Sampai di sini alur cerita film kita kali ini, semoga bermanfaat dan menghibur kalian semua. Jangan lupa support terus channel ini. Saya Denny Cakcuk undur diri. Ketemu lagi di film-film berikutnya ya dulur. Sampai jumpa dan salam Cakcuk. Goodbye.